Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, sehat, Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Hingga Allah masih memberikan kita kekuatan bisa menjalani rutinitas yang senantiasa kita berjuang menjaga untuk kita istiqomahkan. Dengan harapan semoga yang kita jalankan, yang kita gerakan dari jerih payah, ya, dari gerakan kita untuk menjaga keistiqomahan, Allah jadikan ini bekal yang menjadikan kita hambanya yang terpilih, hambanya yang tergolong muttaqin, yang senantiasa ingin dipandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan, dengan namanya, dengan gerakan-gerakan lisan kita yang selalu dibasahi dengan senantiasa bersalawat adalah bagian dari nikmat kita menjadi umatnya yang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melantunkan, menggerakkan hati kita dan lisan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan segala bentuk nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan kita pun merasakan syukur menjadi umatnya, akan menjadi bekal kita di yaumul akhirah, bahwa kita adalah umat yang ingin selalu dicinta, kita ingin diaku menjadi umatnya yang dirindu, kita ingin menjadi umatnya yang senantiasa terikat dengan kasih sayang, ya, dengan harapan. Semoga apa yang kita jalankan, kita salawatkan, kelak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan juga kasih sayang dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diuji sama kenikmatan cuaca. Kadang diuji waktu kita lagi mau menjalankan istiqomahnya ibadah, apalagi yang enggak ada hukumannya, enggak ada upahnya. Nah ini kalau kita masih dipanggil, itu maknanya Allah masih sayang sama kita, tergerak hati kita yang terhadir. Karena ente nggak datang nggak ada yang hukum, ente nggak hadir nggak ada yang ngasih sanksi, ya kan? Ente hadir juga nggak ada yang gaji. Panggilan ini bagian dari rahmat Allah, kita tergerak. Panggilan kita bisa menjalankan satu amalan mustahab yang memang dianjurkan, itu juga bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya jaga itu, lestariin, ya. Nggak semuanya punya gerakan bisa ikut hadir dan duduk, ya. Nggak semuanya. Allah sangat mencintai satu amalan yang memang dijalankan dengan istiqomah. Berarti kalau udah Allah cinta sama amalan istiqomah, maka akan ada tuh ganjaran-ganjaran yang membuat kita menjadi mesra sama Allah. Jadi nanti pas lagi sholat kita beda, nanti pas lagi zikir kita juga beda. Apalagi ini udah sampai kita memasuki bulan bulan Rajab. Insyaallah kita dikasih kesempatan panjang umur nih. Ada orang-orang yang emang di bulan belum masuk bulan kemarin udah lagi kurang sehat. Ada juga yang udah dijemput, bendera kuning masih ada di depan gang jalan tuh. Kita nggak tahu. Makanya jangan remehin waktu, keadaan, kesehatan yang emang Allah masih kasih sama kita. Ya, setiap jengkal waktu yang memang kita lagi jalanin, apalagi memiliki kefadilahan, keutamaan, ya, memang juga Rajab juga bagian dari bulan yang disucikan oleh Allah. Nah ini rizki bagi kita, ya. Ada rizki Allah bukan cuma sama nominal, bukan cuma sama umur, bukan cuma sama kesempatan, tapi adanya kita hadir di situ itu dengan kesehatan badan kita, itu rizki. Apalagi bukan cuma hadir, sadar tuh paham ilmunya mau dijalanin gitu. Itu rezeki dari Allah. Banyak orang yang sehat sekarang juga banyak, ya, yang kita bilang kemarin yang ada yang kurang sehat, ada yang udah meninggal, ada yang udah pulang duluan, ada yang lagi uzur, banyak. Nah itu yang udah pada dijemput, udah pada kembali lebih dulu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada juga yang hadir ketika dikasih rezeki kehadirannya juga dari waktu dan panjang umurnya, nggak dikasih juga dengan amaliyah yang memang dianjurkan gitu di bulan suci ini, kayak hadir memahami ta'lim kita, kayak hadir memahami apa-apa yang memang dianjurkan di majelis-majelis ilmu. Enggak semuanya. Lihatin teman kita, enggak semuanya kemarin kanan kiri ada di kantor, sekarang ada di sini, enggak semuanya. Jadi kalau kita nyadari itu, ini harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, ya selangkah lebih utama dibanding yang lain, itu kita syukurin ya. Disyukuri itu bukan belagu yang lain nggak ada, kita doain yang lain, kita doain yang lain biar Allah kasih kesempatan serupa seperti kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Rajab ini ya, kita diminta untuk apa? Untuk banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak kita menelaah ya apa keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Ini pastinya banyak yang belum seliburan udah ya. Tinggal bedanya tinggal dijalanin doang. Ya, istighfar kita, doa kita, ya kan, tahu kalau ini adalah bulan yang diutamakan, adalah bulan yang disucikan. Memang bulan Rajab juga adalah bulannya Allah ya, yang di dalam satu riwayat dikatakan keutamaan bulan Rajab itu ya, sesungguh bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi kita ini masuk bulan Allah. Kalau kita merasa menjadi hamba Allah, maka kita juga harus mengikuti alur ya penghambaan kita sama Allah, karena ini adalah bulan suci yang memang disucikan oleh Allah, bulan haram ya. Nah, karena persiapan sebelum kita akan melangkahkan kaki kita ke bulan Sya'ban ya, kita ngormatin lagi tuh, pertama bulannya Allah, kedua bulannya Nabi Muhammad Rasulullah, dan ketiga bulannya kita. Waktu kita lagi pengen merasakan hari rayanya sebagaimana yang akan kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Nah, ini harus kita sambut dari awal-awal ini. Ya, anjurannya kan apa? Banyak istighfar, ya, banyak berpuasa, ya. Kita bermuhasabah sama perbuatan-perbuatan masa lalu kita. Ini supaya apa? Supaya kita tergolong menjadi umat yang punya start di awal dengan persiapan yang mumpuni. Startnya di awal-awal. Jadi jangan cuma apa ya? Cuma ikut-ikutan, pura-pura rame, ngeliat di medsos, share-share doang jadi status. Ya, bukan cuma begitu doang, ngejalanin, ngamalin. Kita pengen start itu seperti mana apa? Berlomba. Ya, bukan cuma kita berlomba menaruh status, bagus sih status, ya. Tapi kalau status itu cuma jadi hiasan pameran apa ya? Pameran itu cuma aku-akuan ya. Ya, gua pengen biar dianggap anak majelis nih, biar kelihatannya soleh dikit nih, gitu. Tapi ngejalanin dikit pun enggak. Itu kira-kira bisa masuk manfaat atau bisa masuk kabur maktan? Kan bisa jadi murkanya Allah. Jago banget kalau kita ngatur kesan orang. Orang tuh diatur kesannya tuh. Masya Allah nih, statusnya keren. Pakai seragam, pakai kopiah, sorban. Statusnya nggak ada yang nggak Islami. Tapi lagunya di belakang, Masya Allah. Cak adul, amanat kagak dijalanin. Waktu kagak dihormatin. Ini juga bagian dari bagaimana kita mengkhianati kesempatan dan ilmu itu. Kita nggak bisa bertopeng dengan keadaan, ya, kita nggak bisa. Kita ini lagi diuber sama waktu penghabisan. Itu harusnya jadi target. Teman-teman kita yang kemarin duduk di sebelah kanan kiri tetangga yang duluan udah pada kagak ada. Nah, kita itu nguber waktu ini kayak jangan-jangan tahun depan gue belum ngejalanin kayak yang udah gitu. Jangan-jangan juga belum tentu hadir di bulan depan dengan kehadiran kita di bulan yang penuh barokah. Jadi jenjang itu perlu kita syukuri. Syukur itu sekali lagi ya, bukan cuma di status alhamdulillah syukurlah kita hadir sini, bukan digerakin gitu. Ini kita kan hadir sebenarnya matengin, bukan bikin ngebebasin kewajiban doang. Aku beda kewajiban hadir di majelis udah enggak. Ini lebih mematangkan lagi kedewasaan kita dalam ibadah, bukan malah bikin males. Jadi waktu kita memasuki jenjang kedewasaan dalam ilmu, maka ibadahnya juga begitu. Tambahin dikit yang kemarin jarang-jarang banget nyentuh masjid, i'tikaf, gerakin dah, cobain lah, rasain lah. Itu nggak perlu di masjid ini dah, mungkin kelihatan sama guru, kelihatannya gimana gitu. Di mana-mana dah nggak apa-apa, rasain coba.
perlu ditambah. Bukan cuma kita dengar di majelis dapat keutamaan majelis terus udah. Enggak, ilmu itu kalau udah diserap, kalau udah didengarkan, amalin. Sebisa mungkin pengamalan itu dengan jihad kita, istilahnya dengan jeripayah kita, kesungguhan kita. Itu baru ada keseriusan kita dalam syukur terhadap nikmat Allah. Maka kalau kita menghormati waktu yang disediakan, akhirnya la azidannakum, maka akan ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Kita akan memasuki bulannya Rasulullah, ya, kita akan memasuki bulan umat muslimin semuanya, termasuk kita yang memang adalah hari di mana kemenangan amal itu dihamburkan untuk kita kenikmatannya. Nah, ini harus ada alamatnya. Ya, di bulan suci, ya, di bulan haram ini, di bulan Rajab ini Allah anjurkan untuk memulai dengan kita banyak-banyak beristighfar. Karena tandanya satu amalan yang memang ya, dikatakan di dalam hadis Ibnu Majah, ada dikatakan amalan yang memanfaatkan waktu dengan beristighfar ini luar biasa gitu. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya. Dikatakan beruntunglah orang yang mendapati dalam sahifahnya, sahifah itu catatan amal, ya. Kertas amalnya itu penuh dengan apa? Banyaknya istighfar. Maka dikatakan beruntung, ya. Yang banyak apa? Yang banyak di dalamnya catatan istighfar. Nah, bulan ini bulan yang kita disuruh untuk memperbanyak supaya keberuntungan yang dianjurkan itu masuk di dalam catatan amal kita. Ya, pagi kita baca apa, istighfar. Ya, anjuran-anjuran di bulan Rajab kan banyak tuh. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Habis itu baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca 3 kali. Kalau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya dibaca 50 atau 70 kali. Pagi dan petang selama bulan Rajab. Selain ada anjuran kita diminta untuk banyakin juga puasa. Gitu. Ada kelompok sebelah sana mengatakan nggak ada anjurannya kan begitu. Padahal ada di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan, ya, oleh sahabat yang menyaksikan bahwa Nabi pernah melakukan puasa di bulan Rajab itu hampir tidak pernah didapati dia berbuka. Tapi satu waktu juga pernah sahabat ini tidak mendapati Nabi sepanjang bulan Rajab juga tidak berpuasa. Gitu. Jadi pernah Nabi melakukan puasa banyak di bulan Rajab, juga pernah tidak melaksanakan puasa di bulan Rajab. Artinya ada kefadilahan di dalamnya. Ya, kalau aja ibadah, apa sih kalau kita bilang yang dilakukan Nabi itu menjadi satu amalan sunnah, walaupun jelas sekali. Apa sih yang menghalangi itu menjadi, katakan nggak ada anjurannya, ya kan? Nggak ada ajarannya. Padahal di riwayat ada Nabi melakukan itu, bahkan bunyinya itu sampai sahabat tidak mendapati beliau berbuka selama di bulan Rajab. Ya, artinya tidak nggak puasa, artinya puasa terus. Dan satu waktu juga Nabi tidak melakukan puasa. Patokannya gini, kalau Nabi pernah melakukan dalam satu kali di dalam hidupnya, udah jadi apa tuh? Amalan sunnah. Kan gitu, kudunya mikirnya begitu. Jangan terus bilang, wah, ada nih, nggak ada amalannya, nggak ada anjurannya. Ya, ini kan ya miskin literasi lah bahasanya, kayak kurang banget bahan gitu. Padahal segala amal ibadah yang dilakukan dengan tuntunan yang memang ada rujukannya, udah jadiin dia satu amalan fadilah, keutamaan. Walaupun memang tidak bahasa kata wajib gitu, tapi itu kan anjuran yang menjadikan umatnya ini jauh lebih baik, jauh lebih soleh. Apa sih? Kenapa sih dimasalahin dengan amalan-amalan utama di bulan Rajab? Kenapa sih itu dimasalahin? Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Itu. Jangan ketika kita ada, walaupun memang tidak ada pengkhususan, ya, tapi masuknya di bulan haram yang disucikan ini adalah bulannya Allah. Nah, itu kan ada bulan keutamaan. Kalau aja kita samaratakan, nggak ada embel-embel bulan sucinya atau bulan haramnya Allah, ya kan bisa jadi malasnya terus lanjut. Ini kayak bulan-bulan biasa ini, akhirnya begitu. Tapi kalau ada gerakan yang anjuran itu bisa memotori satu amalia, apa salahnya gitu? Toh tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Sama doa yang memang dianjurkan apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan, ya. Ini supaya
kita sampai kepada bulan-bulan berikutnya akan didapati apa itu namanya, fadilah waktu, umur, kesempatan, supaya kita hidup itu biar ada artinya, ya. Tahun ini biar ada bekasnya. Kemarin mungkin kita ngamalinnya nggak maksimal, sekarang udah tahu bahwa keberuntungan bagi satu umat bila mana catatannya penuh dengan istighfar. Ya udah, itu yang kita baru tahu, yang itu baru kita dengar lagi, itu baru diulang lagi, kita jalanin, penuhin. Jangan jauh-jauh dari tasbih, jangan jauh-jauh dari zikir sama Allah, supaya ada gerakan manfaatnya ilmu. Bukan cuma dengar dari orang, tapi kita mengamalkan untuk orang. Kita ngamalin, habis itu kita sampaikan ke orang. Itu yang manfaatnya untuk diri kita dan akhirnya kepada orang lain. Jangan enaknya sarser doang. Kita pengen kita ngamalin dulu baru share. Kita udah jadi bukti, jadi pilot projectnya. Jadi ada satu proyek yang emang kita udah jadi pilotnya, baru kita boleh ngamalin atau manfaat kepada orang lain jauh lebih banyak. Karena waktu ditanya besok, apa yang sudah kau kerjakan dari yang kau katakan? Itu kan ditanya besok. Apa yang sudah kau jalankan dari yang kau ketahui? Ada yang kita omongin, ada yang kita ketahui. Kalau diketahui kita nggak omongin kan, kita denger aja. Ini kayak sekarang nih, yang hadir nih, dia timbang dengerin aja. Apa kata guru, apa kata ustadz, apa kata hadis yang dibacain gitu kan. Tapi nggak diamalin. Itu aja ditanya. Ente tahu, ente dengerin, ya. Ada yang dicatat, ada yang enggak. Itu aja ditanya. Apalagi udah sampai ngata, udah sampai bilang. Nah bilangnya sekarang, ngomongnya sekarang, enggak mesti dengan mulut, ya kan? Ngomongnya sekarang ya, kayak jempol. Ya, jari jemari kita udah bersuara tuh. Ya, ini akan ditanya, sama ditanya, dihisab. Kalau kita belum menjalani gimana? Ini makanya kita banyak doa, ya, kita banyak istighfar, kita penuhin catatan amal kita juga dengan memperbanyak istighfar. Habis setiap sholat, kalau ada anjuran yang pagi sama sore, kita pakai aja ya semuanya. Habis sholat kita istighfarin 50, 70, ya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Terus kita baca. Habis itu baru kita baca yang lain. Karena biar ada pemanasan. Kita kalau mau masuk bulan-bulan berikutnya tuh kalau belum dipanasin kaget. Nanti kalau kaget isinya cuma latah. Nanti kaget ngapain bulan puasa Rajab Binari. Ntar akhirnya isinya kemalasan, kekecewaan, ya, karena nggak ada pemanasan. Ya sama lah kayak panci, kalau lagi dipanasin, coba panasin secara kenceng, kan nggak ada manfaatnya. Ente taruh air nggak bakal matang. Yang ada nguap langsung pure, ya kan, mancrot kemana-mana, bahayain si pengguna, membahayain sekitarnya. Nah, kan pancrotan juga panas, cipratannya panas. Tapi kalau dipanasinnya pelan-pelan, apinya dimulai dari anget-anget, beda. Ente tuangin air dikit aja dia bisa manfaat, nggak terlalu menguap. Karena apa? Pelan-pelan, diangetinnya dari sekarang. Itu yang Allah inginkan kita sebelum masuk 3 bulan berikutnya, kita udah mempersiapkan. Ada fadilahnya juga, kalau Allah memberikan kita umur panjang, niat kita disempurnakan. Niat kita jauh lebih banyak lagi dikasih ganjaran dan bukti nyatanya. Dan kalau umur kita nggak sampai, tercatat sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Jadi dari sekarang kalau kita siapin, tiba-tiba ntar di bulan, nauzubillah ya, nauzubillah, kita sih pengen panjang umur. Ini mah kita bukannya mau mendoain, bukan. Ya amit-amit juga di tengah bulan, nauzubillah ngapa-ngapa gitu. Kita tinggal teman-teman yang ngomong innalillahi, tiba-tiba gitu doang. Itu udah terhitung sempurna. Bayangin, belum ada satu umat yang dapat fadilah keutamaan. Niat doang aja udah disempurnain, kecuali umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, makanya dilatih dari awal. Tibang niat sama sungguh-sungguh ogah, gimana sih? Ngeri-ngeri ntar di tengah bulan Syaban atau sebelum sampai masuk bulan Syaban ngapa-ngapa. Iyalah hiduplah, taruh hidup, tapi pikun, lupa, kejedot. Mengapa lu ingat nama lu? Amnesia gua nggak tahu nama gua siapa, guru gua siapa. Sama bini dia lupa. Kan sama aja, nggak diterima amal orang kalau entar ingetnya kalau lagi makan doang. Ingat kalau lagi bagi duit doang. Selain dari itu ngeblank lagi. Lo ngapa buka puasa lo? Emang bulan apa sekarang? Emang dianggap itu? Nggak dianggap. Tapi karena sebelumnya dia punya niat kesungguhan ini dari bulan Rajab nih, ya Allah sampaikan aku di bulan Syaban, ya. Berikan keberkahan di bulan Syaban dan sampaikan di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh nih. Praktek, sungguh-sungguh itu bukan cuma ngomong doang. Praktekin bukan cuma
anget-anget apa namanya, anget ayam lah kalau dibilang. Bukan praktekin, kagetin. Ya, itu waktu kenapa-napa, ntar di bulan Ramadan masih Allah hargai dengan kenikmatan, kesempurnaan niat kita. Makanya penting nih sekarang, kayak orang kalau lagi niat dia belum sampai ke rumah pacarnya aja, oh udah dituju, ya Allah dia belum sampai, no niatnya mau ke rumah lu, ya kan, sama calon lah, sama siapa dia, terharu dia, ya Allah dia kenapa-napa di jalan, gitu kan, masih ada rasa sayang dan cintanya walaupun dia belum sampai. Ya Allah belum sampai ya, iya dia udah modar duluan, masih terniang-niang tuh, iya, masih belum mau ditemuin sama cowok, belum mau dilamar sama siapapun karena kemarin calon lagi menuju ke sini dia masih menghormati ketulusannya. Itu aja berasa sama manusia, gimana sama Rabbul Alamin ketika hambanya bersungguh-sungguh menggapai cinta amaliyah yang memang disediain sama Allah, apa Allah nggak jauh lebih sayang, dikasih pahala sempurna sama Allah. Tuh kalau bener-bener ini sekali lagi kalau bener-bener di bulan ini nih diseriusin, no. Itu tiap habis sholat, tak dulu yang biasanya langsung buka HP, dulu kagak ketinggalan, lu bisnis lu juga kagak hilang udah, apalagi apa namanya, apa penumpang ya, poin-poin, enggak kemana-mana, enggak, istighfar dulu aja deh, ini bulan ini habis ini nih, yang majlisnya hari pertama nih, seriusin dikit lah, kita udah makin berumur, kuburan udah makin deket, enggak ngejauh, enggak, siapa bilang kuburan ngejauh, makin deket, setiap hari kuburan manggil kan, ya, setiap hari manggil kita, ya, makanya aduh, jangan main-main lah ya. Kalau ada himbauan kayak begini tuh kita juga Al-Fakir juga ngerasain. Masya Allah. Emang kita harus disuruh ingat mati, itu wajib. Karena itu satu kepastian. Ada yang nggak pasti? Ada yang hidup sampai 1000 tahun? Nggak ada. Cepet aja jarang udah sekarang. Hebat banget ini. Terus mau banget gitu panjang umur. Nanti hidup sendirian, teman-teman pada podar udah mau. Kita juga ogah. Ada pernah ketemu satu orang tua yang umurnya 93, Allah kasih panjang umur. Sampai dia bilang, ya Allah, gue masih awet aja ya. Kapan tuh Allah kasih apa? Jemput. Sampai begitu ngomong. Karena dia udah bosen. Teman-teman udah kagak ada. Dia tersiksa dengan kesendirian. Allah uji itu dengan mengeluh lah bahasanya dia. Ya Allah, kapan kau jemput aku? Masih kurang apa ya aku diazab? Itu dia ngerasa itu azab. Karena makin sepuh kan makin lemah. Ini beneran ini. Al-Fakir dengar sendiri dengan pandangan dan lisan pendengaran. Ngomong gitu. Ya Allahnya sabarnya. Ya kalau belum waktunya jangan diminta. Ya pasrah aja sama Allah. Itu kita ceritain. Apa ya? Allah belum ngampunin kali ya, belum ngapus dosa gua kali ya. Apa begitu dia cerita. Merasa bahwa panjangnya itu azab. Teman-teman udah kagak ada. Lah cucunya udah pada gede-gede, dia digotong, dicebokin, diurusin, maksudnya dikasih makan. Sama cucunya udah. Anak-anaknya udah kagak ada. Bayangin dah. Artinya emang apa sih yang ditunggu? Dan kita mau nungguin apa kalau bukan mati? Besok cuma giliran doang, kemarin digotong, sekarang ganti yang gotong. Sekarang gotong, besok digotong. Gitu loh, siklusnya alam kita. Tapi kalau lagi ada himbauan kayak gini, kita kudu mikir, ya Allah, ini kita nggak tahu. Ada yang kemarin di belahan bumi kita, ya, Nusantara kita, ada yang diuji masih kecil udah terbalik, hantam kayu. Emang dia tahu umurnya segitu? Dia nggak tahu. Ada yang lagi mainin HP di mobil, biar sampai akhirnya mati lemes di mobil, air kagak berhenti, mau buka, pelan-pelan masuk, oksigen habis. Mau keluar banjir 3 hari di situ. Kan banyak tuh mobil-mobil parkir kan, yang sampai belum dievakuasi sampai sekarang, bingung. Yang kelihatan aja masih belum kepegang, apalagi yang di dalam-dalam, biarin dah. Yang di dalam kesimpan, mungkin begitu kali. Sampai bau semerbak kemana-mana kan. Nah ini, kita nggak pernah paham waktu kita ini, apalagi cuaca lagi begini. Yang kita nggak tahu simpang siurnya alam. Ya, penting, mungkin Allah lagi nyeleksi. Jadi. Makanya waktu orang-orang ahli majlis ini beda. Orang yang biasa ngaji, yang biasa mengkaji ilmu agama, beda. Keras ketawakalannya beda. Nah kita kalau udah dibekali dengan himbauan, anjuran, bener-bener ngejalanin. Minimal banget niat, jangan main-main. Niat bener ya Allah. Ntar waktu lagi habis sholat nih, besok subuh udah mulai lah nih. Isya udah lewat kita. Besok subuh udah mulai. Apalagi kalau bangun malam, banyakin istighfar. Istighfar itu bukan mesti dosa. Makanya orang kita paradigmanya juga salah ngomongin. Berdosa dulu baru istighfar. Enggak mesti dosa. Gitu, nggak mesti kelihatan dosa banget gitu, enggak. Kita ini udah emang harus diminta oleh Allah. Meminta untuk apa? Ampunan. Karena banyaknya kelalaian kita dari waktu ucapan, udah pasti banyak dosanya itu memang dijamin dari apa-apaan kita bukan siapa-siapa. Kita nggak dijamin apa-apa, makanya kita disuruh banyak istighfar. Nabi sendiri yang sudah dijamin oleh Allah masih lagi melakukan atau menjalani zikir istighfarnya. Terus benar minta sama Allah pengampunan. Gitu. Apalagi kita umatnya. Ini sampai ada rayuan-rayuan bahwa penuhnya keberuntungan seorang hamba itu
bila dia dipenuhi dengan istighfar, diistiqomahkan dengan lisannya beristighfar, itu keberuntungan datang udah kayak banjir. Ya, kesono untung, kesini untung, kesono merasa untung mulu gitu. Kenapa? Karena ngedawamin, ya, istiqomahin istighfar. Mau hajat ini, banyakin aja istighfar. Mau bini berubah, banyakin istighfar. Mau anak pinter, ya, biar gampang diatur, apalagi mau dipondokin, banyakin istighfar. Di bulan nih, bulan lagi nampung. Ya, apalagi besok nanti sampai bulan Syaban, apalagi bulan Ramadan. Sekarang pemanasan, besok agak kaget. Sekarang kita baca 100 misalnya istighfar ya, 1000 lah. Besok tuh 1500, 2000, 3000 udah berasa udah. Jadi apa? Latahnya kita dalam ibadah. Dianggap semua sama Allah. Insya Allah, dianggap. Bukan cuma basa-basi, ini beneran. Kita hambanya kan hanya menjalankan. Lalu yang akan mengapresiasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin kita ngetes ketenangan ya, kalau udah tahu ilmunya, kita ngejalanin, habis itu berusaha istiqomahin, rasakan. Ente mau ngetes, rasakan aja. Ente tahu ilmunya, ngejalanin, iktikad dengan kuat bahwa pengen istiqomah, Allah bakal kasih anugerah. Pasti. Itu dapat dipastikan. Ya. Kenapa? Man amila sholihan fali nafsihi. Sesungguhnya bagi hamba Allah yang menjalankan amal soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang melakukan keburukan juga buat dirinya. Itu bakal ada pertunjukannya. Jadi nggak terus, kayaknya nggak berasa ada Ustaz. Ah, masa iya istighfar ada rasanya? Jadi kagak tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal baik, maka kebaikan itu ditunjukin oleh Allah. Tunjukin, dipamerin nih hasil baik. Kita kalau udah ada gerakan istiqomah, temen aja beda mandangnya. Temen nih, itu udah pertunjukan namanya. Orang kalau jahat, sama begitu juga. Ada pertunjukan nanti. Kenapa? Ini orang tuh yang biasa belagu tuh, habis diledekin sama seantera. Seantera dunia nonton keburukannya, seantera dunia juga bakal mencaci sifatnya. Gitu. Ditunjukin. Ayat loh, Allah itu yang ngomong di dalam Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan, ya, seringan apapun amal soleh, ditunjukin oleh Allah. Ya, jangan ngeremehin amal soleh maksudnya. Ya, mindahin apa namanya batu dari jalanan, nyingkirin motor. Ini kagak. Motor terang-terangan emang jalan sempit, main nyilang aja. Masya Allah. Kan akhlak namanya itu. Bilangnya sebentarnya orang apa naruh gimana sih? Sebentarnya orang naruh itu bisa lupa loh. Ya. Karena contoh aja nih, sebentarnya naruh kacamata di sini aja nih. Lupa. Kacamata mana, Pak? Dia dicari-cari pas lagi ngaca. Lah ini ada di sini. Padahal sebentar. Naruh motor sebentar. Di dalam berdebat. Orang mau lewat. Udah berdebat kagak kelar, berantem kagak kelar, dimaki-maki sama orang yang lagi lewat. Jangan pernah ngeremehin. Pak, sebentar aja, Pak. Bentar lu diem lu. Nah, gitu. Yang biasa lagi nyupir Gojek, hati-hati. Ya, jangan ngeremehin. Bentaran. Nah, kalau kita ganggu orang, itu akan ditunjukkan oleh Allah petakanya. Petakanya dikasih. Mobil gitu juga. Jangankan sebentar itu, tahu nggak? Sebentar orang ngeremehin tanpa ilmu, ngebuka pintu sepersekian detik bisa nyelakain orang. Ya kan? Buka pintu dah di pinggir jalan. Tahu-tahu orang kenceng jeder. Sepersekian. Ente ngomong sebentar doang. Sebentar doang gue mau keluar. Ente nggak tahu teori dan ilmunya. Ngormatin dulu orang yang lagi mau lewat. Nggak peka gitu ya di jalanan, main buka-buka aja. Ane pikir anak kecil. Ya Allah, udah bangkotan, tua. Dibilang pinter mah, udah ya. Dibilang bajunya kayak orang pinter, rapi. Tapi ngebungkak kayak nggak ada akhlaknya. Orang celaka loh akhirnya. Lihat, Masya Allah, di depan mata pernah itu gitu kejadian. Ada yang bahasa kata bisa ngomong sebentaran gitu. Sebentaran gue buka. Kalau Allah tunjukkan celaka di situ, maka dia bisa merugikan banyak orang. Ternyata orang yang celaka, misalnya kepala keluarga yang anaknya 17 orang misalnya, siapa yang nanggung? Dan itu yang kita nggak boleh ngeremehin lah ya. Dari sisi ini belajar untuk disiplin ilmu, disiplin praktek. Ya, bulan lagi mendatangi kita dengan kebaikan, sambut tuh. Umur lagi nambah, kesempatan lagi nambah. Ingat aja, ingat nih. Karena nasihat kita masing-masing memiliki tangkapan yang berbeda. Iya ya, benar juga. Gue sehat sekarang, ntar nggak tahu, besok nggak tahu depan. Asam urat diperiksa tinggi juga, kolesterol ada lagi nih, darah tinggi naik turun. Mendingan kita yang berkorban daripada orang yang jadi korban. Jauhan dikit lah kalau parkir, mepetan dikit, payah dikit nggak apa-apa. Allah kasih pahalanya.
Allah kasih. Nggak ada orang sepi, tapi ente ngormatin etika. Itu kayaknya nggak ada orang nih. Kan kita kan kadang gitu, nggak ada orang. Tapi kalau emang udah jalan sempit, papasan itu minggir dikit, jauhan nggak apa-apa ente pakai. Ya, ini belajar menghormati, maka Allah akan menghargai. Kita menghormatin hamba Allah itu sama aja kita menghormati penciptanya. Nah ini pembelajaran buat kita. Kalau udah masuk kepada ranah takdir Allah, kalau kita tahu dan paham, maka kita akan mudah untuk ridho. Kita gampang untuk ridho. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini kesalahanku. Ampuni dosaku ya Allah. Itu. Lalu Allah mengatakan, bukan karena dosamu, aku ingin mengujimu. Nah, gitu. Jadi Allah angkat dengan istighfar aja masih diangkat sama Allah. Nah, bukan karena dosamu, kau begitu taat kepadaku, tapi aku ingin menguji keseriusan cintamu. Gitu. Jadi ngerujuk akhirnya. Orang kalau lagi ngetes anak kan bukan karena benci, karena sebenarnya dicinta. Jadi gue pengen ngeliatin. Dia kalau gue nggak beliin, kira-kira ngambek nggak nih? Kan nyeksa tuh. Kalau kata anak, bapak gue tega banget, gitu ya. Nggak ngasih jalan, nggak ngasih izin keluar, nggak ngasih kunci motor misalnya. Kan kelihatannya nyeksa. Sebab apa? Sebenarnya kita pengen ngetes. Tapi kan ngetes kita karena cinta. Tahu-tahu datang, nggak apa-apa lah Pak, saya minta maaf. Datang dia tulus, saya minta maaf, saya terlalu maksain diri ayah. Gitu kan. Akhirnya kita jauh lebih iba lagi. Nah, percaya kan kita? Habis itu enggak, ayah cuma ngetes doang. Kamu kalau mau pakai tuh kunci udah ayah taruh situ. Pas diambil apa? Motor bukan motor bapaknya, motor buat kamu. Tuh, bayangin. Dikasih hadiah. Orang tua kalau udah kandung sayang dibeliin. Bukan dipinjemin, dibeliin. Kan begitu. Tapi waktu lagi ngetes kan karena cinta, bukan karena benci. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada umatnya. Ya kita disiplin aja lah dulu belajar. Kalau ilmu udah kita dapat, ngejalanin disiplinnya ilmu, ya disiplinnya waktu, menjalankan amanah yang emang Allah terapkan dalam kehidupan kita, dalam bersosial, ya kita jalanin. Itu banyak lagi, ada ambulan yang lagi pada piket misalnya, disiplinin sama waktu. Disiplin kudu inget, oh iya, giliran gua sekarang ngejaga. Itu belajar emang, nggak berhenti belajar sampai mati disuruh belajar gitu. Dari ketulusan kita berangkat. Jadi jangan remehin. Amalan kecil walaupun ringan, tapi Allah akan tunjukkan bila kebaikannya ada. Begitu juga dosa kecil, kalau diremehin ditunjukin juga. Banyak istighfar ya, pesan dari Al-Fakir supaya kita lebih mawas diri lagi, lebih kita jaga-jaga lah. Umur kita ini udah makin ngekang waktu. Ya, supaya makin dewasa kita. Ya, bukan makin anak-anak, udah tua. Kan ada orang yang bilang makin tua makin kayak bocah ya. Ini enggak. Kita makin tua makin dewasa, makin tahu arah pulang kita, makin gampang ngelepasin apa yang akan dihisap kelak. Itu gampang. Tapi apa nggak boleh kaya Ustaz misalnya gitu kan? Boleh. Tapi paham gitu akan kepemilikannya. Jadi kita udah nggak pelit. Semakin kita sepuh, semakin tua kan tuntutan banyak, anak makin gede, ya. Cucu udah mulai ade misalnya. Ini berarti yang kita genggam, yang kita miliki udah mulai dibagi-bagi. Berarti kita persiapan untuk lepas. Itu qadarullahnya di situ. Alur takdirnya ini enggak, makin tua makin pengen megangin apa aja, usaha apa aja. Buset deh, se-Indonesia mau dijadiin kelapa sawit. Makin begini, usaha mau diraup semuanya. Kan harusnya makin lepas dia berpikir. Gimana generasi setelahku, gimana? Kan begitu. Ya, siklus kealamian alam ini ya sebetulnya sesuai dengan porosnya. Allah nggak bakal kayak nurunin hujan ujuk-ujuk di sono. Siklus ini udah luar biasa. Keadilan Allah yang diberikan oleh Allah pada alam ini sama dari dulu sampai sekarang sama. Di mana ada hutan, misalnya hutan rindang di sana, akan turun banyak hujan. Karena di sana produksi oksigen, karena di sana banyaknya proses fotosintesis dari setiap tumbuhan. Digundulin. Yang tadinya batu ya, batu keikat sama akar. Waktu ada proses pemasakan melalui daun-daunnya, dipotong, akar dapat dari mana kekuatannya? Lama-lama letoy kan, lemah. Walaupun tidak langsung, enggak langsung, butuh waktu puluhan tahun, 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia butuh waktu itu. Lemah, rapuh. Apa kekuatannya? Hujan deras turun di situ. Waktunya kumpul. Enggak punya pegangan lagi. Akhirnya terjadi banjir bandang. Jadi musibah yang turun itu akibat ulah kelalaiannya manusianya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terdapatnya bencana, ya, keburukan, keangkara murkaan yang ada di lautan dan daratan itu kan apa? Ulah manusia. Tangan-tangan manusia yang serakah nih. Kita kalau ngelihat oksigen datangnya dari tumbuh-tumbuhan emang betul. Padang pasir yang dibilang nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya.
Yang memberikan sumbangsi apa? Sumbangsi pemanasannya itu untuk ke hutan Amazon, itu banyaknya dari apa? Dari padang pasir. Jadi Allah begitu hebatnya Allah mengatur siklus alam dengan kesempurnaan mekanismenya. Tapi dirusak sama yang namanya manusia. Dari dulu mah emang tempatnya air turun setiap berapa tahun sekali, misalnya 15-10 tahun sekali akan datang hujan sederas-derasnya. Dulu nggak ada masalah, akarnya masih pada megang. Tapi manusia ini serakah, dianggap nggak akan ada. Kenapa ya 5 tahun nggak ada hujan deras kayak begitu? Dia nggak tahu siklus alam tuh datang itu apa dengan waktu yang begitu lama. Bukannya bahasa kalau kata nafsu, emang nafsu kalau lagi emang berkecamuk itu lama. Aman, ini aman, udah tutup aja jalan, nggak bakal hujan, tutup. Akhirnya kalau banjir kelelep semua, kelelep. Dia pikir 5 tahun kemarin kagak hujan, itu kagak ada siklusnya. Padahal orang tua kita dulu bilang apa? Di situ tempatnya rawa, tiap 15 tahun bakal banjir. Orang tua bilang, kan kudunya persiapan. Ketika akan datang siklusnya nanti, di sini ada penyerapan, gitu. Harusnya disiapin. Kita kalah sama orang-orang non Muslim ya, kayak Belanda lah, negara-negara yang adidaya tuh. Dengan teknologinya, dia jauh lebih memperhatikan alam. Dia tahu. Sebenarnya siapa sih penjajah sebenarnya kita dari dulu? Kan gitu. Jadi 300 tahun bikin istana sampai sekarang buatan dia. Jembatan tuh sampai sekarang masih kokoh, utuh buatan dia. Ini sebenarnya siapa yang ngejajah sih? Akhirnya kita terkuak, banyak sejarah yang disembunyikan. Ada beberapa kesempatan Imam Besar Habib Rizik pernah menceritakan tentang sejarah yang banyak dipelintirkan kan tentang Indonesia. Miskin kita sebetulnya. Siapa penjajahnya? Dulu Belanda waktu nyuruh ya, yang katanya gembar-gembornya Romusa ya kan. Ternyata digaji, tapi yang korupsi siapa? Ya orang kita juga. Penjajahnya sebetulnya kita juga. Orang berakal itu tahu nilai-nilai apa kemanusiaan. Tapi pas kita kesini ini makin kebuka nih. Ini sejarah, masya Allah, luar biasa. Gitu. Dia sendiri kan datang ke sini kalau mau cerita singkatnya. Belanda datang ke sini kan pengen apa namanya? Berdagang, ngambil. Dia pastinya pengen ngejaga alamnya supaya akan ada kebaikan yang jangka panjangnya buat negaranya. Makanya dijaga benar-benar karena otaknya pinter. Jaga perdamaian, nyuruh orang diupah, ya, ngedeketin centeng-centeng penguasa-penguasa kecil, lurah-lurahnya ya. Tapi yang ada apa? Keserakahan. Dia ngadu-ngadu domba, dia begini, fitnah perang sono, perang sini, bikin ini, bikin itu. Akhirnya dia sendiri tersulut untuk membantai rakyat kita karena dianggapnya ada perlawanan. Udah akhirnya terjadilah perang. Begitu. Kalau ngelihat ujung-ujung awal-awalnya dulu sebelum-sebelumnya mah ya nggak mungkin dia bikin tanpa ada konstruksi yang jelas sepanjang itu. Waduk aja dibikin supaya untuk nampung. Ketika hujan datang 15 tahun, waduk dibikin udah. Waduk mana tuh? Buatan Belanda tuh. Jatiluhur. Ya. Ini kan nggak kalau kita ngelihat 5 tahun, 7 tahun nggak ada nih siklusnya. Tapi pas lagi datang waktunya ketampung semua di situ. Ini artinya kedisiplinan dari mental warga ini ya karena apa? Karena kejahilan, keserakahan yang bikin. Sama diwarisin kalau kita. Gampang nyari proyek-proyek yang menyengsarakan orang kanan kiri kita tanpa kepedulian. Itu akhirnya apa? Ego, merasa nguntungin diri sendiri. Akhirnya diazab oleh Allah. Karena perbuatannya yang tadi kita kembali kepada fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita bahas menjadi penyemangat kita di bulan Rajab ini ya menjadi lebih baik lagi dan akan menjadi kita memotivasi diri untuk senantiasa kita meningkatkan amal ibadah di bulan-bulan berikutnya sampai mana Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan ilmu yang luas, berikan kefahaman yang mapan ya. Mudah-mudahan kita dapat menjalani dan menghayati dengan seksama dan menikmati ibadah dengan makna dan hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin.